Perkenalkan, nama saya Lulu Marjan dan rekan saya. Niputuin April Pardianti. Kami dari Fakultas Pertanian, Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Universitas Hasanuddin Makassar. Jalan-jalan ke kota seni, membeli bunga untuk kenang-kenangan, jawablah salam dari kami, walaupun tidak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Peraturan-peraturan mengenai masalah pengolahan limbah telah banyak dikeluarkan karena permasalahan tersebut semakin meningkat setiap tahunnya dalam berbagai sektor. Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup menempatkan masalah mengenai bahan dan limbah berbahaya sebagai salah satu topik utama yang dapat berdampak buruk bagi manusia dan lingkungan sekitar. Secara umum, penanganan limbah merupakan suatu keharusan guna terjaganya kesehatan manusia dan lingkungan sekitar. Namun sebagian besar penanganan limbah dilakukan secara kurang optimal. Salah satunya yaitu penanganan limbah dengan cangkang telur. Oleh karena itu, dengan bangga kami mempersembahkan karya kami yang berjudul Pemanfaatan Limbah Cangkang Telur Ayam sebagai bahan tambahan dalam pembuatan waffle berbasis tepung mocaf. Latar belakang. Kesadaran akan pengaruh terhadap suatu manfaat makanan dan minuman yang dikonsumsi untuk kesehatan tubuh semakin tinggi, sehingga makanan yang dikonsumsi tidak hanya memiliki cita rasa yang enak, mengenyangkan dengan tampilan yang menarik, namun dapat bermanfaat bagi tubuh. Makanan dan minuman tersebut dikenal dengan istilah pangan fungsional. Pangan fungsional memiliki banyak fungsi fisiologis bagi tubuh seperti antioksidan, menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol, dan sebagainya. Salah satu bentuk modifikasi produk pangan fungsional yaitu pembuatan waffle berbasis tepung mocaf dengan penambahan tepung cangkang telur. Waffle merupakan suatu produk olahan dari hasil pemenggangan adonan berbahan baku utama terigu yang diproses dengan cetakan besi bermotif. Pengembangan variasi waffle yang beredar di pasaran masih terbatas pada penambahan umbi dan serealia. Seluruh variasi pengembangan waffle juga masih menggunakan tepung terigu sebagai bahan utama pembuatan adonannya. Salah satu tepung berbasis umbi lokal yang memiliki kualitas lebih baik dari tepung lainnya dan memungkinkan untuk menggantikan tepung terigu adalah tepung mocaf. Selain itu, penambahan nilai gizi pada produk modifikasi waffle dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan limbah cangkang telur ayam. Cangkang telur ayam merupakan suatu limbah dapur yang berpotensi untuk dimanfaatkan karena produksi telur memiliki jumlah yang cukup besar, bahkan mencapai 4.753.382 ton pada tahun 2019. Hal tersebut dapat dilihat pada slide di mana perkembangan limbah cangkang telur dari tahun 2015 hingga tahun 2019 semakin meningkat. Salah satu produk yang dapat diolah dari cangkang telur yaitu tepung yang bernilai gizi tinggi. Tepung cangkang telur mengandung kalsium dan jumlah unsur mikro lainnya yaitu magnesium, mangan, boron, tembaga, besi, molibdenum, belerang, silikon, dan seng. Rumusan masalah dari karya tulis ilmiah ini yaitu produksi telur dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal tersebut menjadi salah satu pemicu semakin meningkatnya limbah dapur berupa cangkang telur. Oleh karena itu, diperlukan inovasi untuk mengurangi potensi peningkatan limbah dapur yang semakin besar dengan cara pengolahan cangkang telur menjadi tepung yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan waffle berbasis tepung mocaf. Selanjutnya, tujuan penulisan dari karya tulis ilmiah ini yaitu yang pertama, untuk mengurangi produksi limbah dapur berupa cangkang telur. Yang kedua, untuk menghasilkan produk pangan fungsional berupa waffle berbasis tepung mocaf dengan penambahan cangkang telur yang tinggi kalsium. Kemudian, manfaat penulisan. Karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pelaku industri atau produsen pangan dan masyarakat untuk dapat memanfaatkan limbah dapur sebagai alternatif bahan pangan yang berpotensi untuk dijadikan produk pangan fungsional sekaligus sebagai salah satu diversifikasi pangan yang dapat mendukung program ketahanan pangan nasional melalui suatu teknologi hasil pengolahan. Metode penulisan.
Metode penulisan dilakukan dengan mengumpulkan data, kemudian diolah dengan menggunakan suatu metode analisis deskriptif berdasarkan data sekunder. Metode analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan suatu objek yang akan diteliti, baik melalui data maupun berupa sampel yang akan diujikan tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang dapat berlaku secara umum. Metode pengumpulan data. Data dan informasi yang mendukung penulisan dikumpulkan dengan cara melakukan penelusuran pustaka, pencarian sumber-sumber yang relevan, dan pencarian data melalui internet. Data dan informasi yang digunakan yaitu data dari skripsi, jurnal, dan beberapa pustaka yang relevan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu terlebih dahulu dilakukan studi pustaka yang menjadi bahan pertimbangan dan tambahan wawasan untuk penulis mengenai lingkup kegiatan dan konsep-konsep yang tercakup dalam penulisan. Selanjutnya, kerangka berpikir. Konsumsi telur di masyarakat saat ini terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga cangkang telur bukan hanya berasal dari limbah dapur manusia, tetapi juga dapat berasal dari limbah sisa penetasan industri pembibitan. Saat ini pengolahan limbah cangkang telur belum menunjukkan hasil yang signifikan, sehingga masih diperlukan inovasi-inovasi terkait hal tersebut, seperti pengolahan cangkang telur menjadi tepung. Pembuatan tepung cangkang telur dimulai dari cangkang telur dicuci hingga bersih, kemudian dilanjutkan dengan proses perebusan selama 5-10 menit. Kemudian dilakukan pengeringan menggunakan oven selama 2 jam pada suhu 60 derajat Celcius. Kemudian cangkang telur yang telah kering di grinder lalu diayak menggunakan ayakan 80 mesh agar menghasilkan tepung cangkang telur yang memiliki ukuran yang seragam. Proses penepungan dilakukan agar cangkang telur lebih mudah dikombinasikan dengan tepung-tepungan dari bahan pangan lainnya untuk mendapatkan pangan yang lebih baik dan lebih bergizi tinggi. Selain itu, bahan baku yang banyak dimanfaatkan dalam pembuatan berbagai jenis makanan tentunya tepung terigu, di mana konsumsi tepung terigu terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan tepung terigu dapat dilakukan dengan cara diversifikasi pangan. Salah satu upaya diversifikasi pangan yang dapat dilakukan yaitu penggunaan tepung mokaf sebagai bahan pengganti tepung terigu. Tepung mokaf memiliki kelebihan yaitu memiliki kandungan serat terlarut yang jauh lebih banyak dan memiliki daya cerna yang jauh lebih baik dibandingkan dengan tepung tapioka ataupun tepung terigu. Proses pembuatan waffle dilakukan dengan cara tepung mokaf dan tepung cangkang telur sebanyak 95% banding 5% dicampurkan. Kemudian dilakukan penambahan berupa bahan tambahan lain yang terdiri dari telur, ragi instan, dan gula yang telah dimixer selama 10 menit hingga adonan mengembang. Kemudian dilakukan penambahan baking powder dan margarin. Selanjutnya dilakukan pemikseran kembali selama 3 menit. Setelah itu, adonan didiamkan selama 20 menit dengan kain tertutup. Adonan kemudian dituangkan pada cetakan waffle yang sebelumnya telah dioles mentega dan dilakukan pemanggangan selama 5 menit. Waffle yang telah dipanggang siap dikonsumsi ataupun dilakukan kreasi dengan penambahan topping-topping yang sesuai dengan selera. Pembahasan. Bobot rata-rata sebuah cangkang telur berkisar 6 gram dan 40% dari 6 gram tersebut adalah kalsium, di mana kalsium mempunyai fungsi penting bagi tubuh, di antaranya yaitu pembentukan tulang dan gigi, dapat mengatur transmisi saraf, kontraksi otot, pengumpalan darah, dan menjaga permeabilitas membran sel di dalam tubuh. Cangkang telur dapat diolah menjadi tepung dengan menggunakan alat yang sederhana berupa grinder. Penambahan tepung cangkang telur dapat dijadikan sebagai suatu alternatif pembuatan waffle yang jauh lebih sehat, memiliki kalsium yang tinggi, dan baik dikonsumsi untuk orang dewasa, usia lanjut, anak-anak, hingga balita yang dalam proses pertumbuhan.
Parameter penerimaan tingkat kesukaan produk dapat meliputi warna, tekstur, rasa, dan aroma. Berdasarkan hasil penelitian Mekawati dan Suyato pada tahun 2014, formulasi penambahan tepung cangkang telur sebanyak 5% dari tepung mokaf memiliki tingkat kesukaan yang paling tinggi. Tepung mokaf memiliki warna yang jauh lebih putih, kandungan serat terlarut dan kandungan mineral berupa kalsium lebih tinggi, serta memiliki aroma dan cita rasa yang khas apabila dibandingkan dengan tepung umbi lainnya. Berdasarkan hal tersebut, kesimpulan dari karya kami terdiri dari dua, di antaranya: pertama, penanggulangan limbah cangkang telur dapat dilakukan dengan pengolahan menjadi tepung. Cara pengolahan tepung cangkang telur yaitu diawali dengan pencucian cangkang telur hingga bersih, perebusan 5-10 menit, pengeringan, penggilingan, dan pengayakan. Kemudian yang kedua, hasil yang diperoleh yaitu penambahan tepung cangkang telur dapat memberikan pengaruh nyata terhadap pembuatan waffle yang dihasilkan karena memiliki kandungan kalsium yang dapat diserap oleh tubuh. Selain itu, penambahan bahan baku tepung mokaf juga tentunya dapat mendukung program diversifikasi pangan yang dapat menggantikan tepung terigu. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.